彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想，又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Tokoh-tokoh manusia berdiri tersebar di sekitar aula besar yang luas. Selain sejumlah kecil penjaga hutan, sebagian besar orang yang tersisa semuanya berasal dari pecahan-pecahan yang memiliki reputasi besar di dataran tengah. Ini termasuk suku Heaven Demon Phoenix, Wind Lightning Pavilion, Ice River Valley, Burning Flame Valley, dan faksi lainnya. Semuanya sudah ada di sini. Sepertinya target mereka cukup jelas. Semua dari mereka langsung bergegas ke tempat ini setelah memasuki sisa-sisa. Little Fairy Doctor dengan lembut berseru kaget ketika dia melihat status batu ini seperti sosok manusia yang tidak memiliki kehidupan apapun. King Lin juga memiliki wajah terkejut. Lineup semacam ini menyebabkan bahkan dia gemetar. Semua orang harus berhati-hati nanti. Jangan pisahkan. Ekspresi Xiao Yan sangat serius ketika dia mengingatkan. Setelah itu, dia menoleh. Senyum dengan cepat muncul di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah tertentu. Dokter peri kecil dan yang lainnya menoleh. Itu sebenarnya grup dari Burning Flame Valley. Keke, teman muda Xiao Yan. Tiba tepat pada waktunya lebih baik daripada tiba lebih awal. Segel di tempat ini menjadi semakin lemah. Sepertinya itu akan segera menghilang. Tang Zhen tersenyum ketika melihat Xiao Yan. Dia memimpin para ahli dari Burning Flame Valley dan tersenyum kepada Xiao Yan. Lembah Kepala Tang, bisakah ini menjadi tujuan dari perjalanan ini? Mengapa ada 10 dari mereka? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Sepertinya dia memiliki hubungan terbaik dengan Burning Flame Valley di antara mereka yang hadir. Yang lain adalah orang-orang yang tidak dikenalnya atau musuh-musuhnya. Ya, itu pasti benar. Namun, aku berpikir bahwa itu seharusnya hanya ada satu teknik kelas Tian yang benar di antara 10 ini. Adapun siapa yang dapat memperolehnya, itu akan bergantung pada keberuntungan dan kekuatan orang itu. Tang Zhen tersenyum mengangguk dan menjawab. Oh, 9 palsu dan 1 nyata. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini. Matanya menyapu 10 gugus cahaya dengan terkejut. Memang ada banyak trik dalam sisa-sisa kuno ini. Itu benar-benar menarik tipuan seperti itu di bagian akhir. Mencoba untuk mendapatkan teknik kelas Tian yang benar dari antara 10 ini tidak akan mudah. Selain itu, berhati-hatilah dengan boneka itu. Mata Xiao Yan menyipit sedikit saat dia mengangguk dengan lembut. Situasi saat ini cukup rumit. Tidak hanya tidak perlu berhati-hati terhadap beberapa lawan tetapi seseorang harus tetap berhati-hati terhadap boneka misterius dan kuat ini. Jika seseorang ceroboh dan akhirnya jatuh di tempat yang paling tidak terduga, itu benar-benar menjadi kasus tidak bisa menyuarakan kepahitan seseorang. Namun, untuk sekarang, mari tunggu sampai segelnya hilang. Kilatan berkedip di dalam mata Xiao Yan. Hatinya juga menaruh perhatian pada tulang tengkorak. Selama waktu mereka menunggu segel itu menghilang, beberapa ahli dan faksi juga terus berdatangan di aula besar ini. Dengan bertambahnya jumlah ahli yang tiba di tempat ini, suasana di aula besar menjadi sedikit tegang. Cici! Banyak tokoh bergegas-bergegas menuju aula besar. Meskipun ada semakin banyak orang di dalam aula besar, itu masih sangat tenang. Suasana menekan menyebabkan cukup banyak orang untuk memiliki keringat dingin. Douqi memancar melalui setiap bagian tubuh mereka.
Suara tajam menyebar di aula utama yang sangat besar, menyebabkan ekspresi dari sejumlah ahli berubah sedikit. Mereka bisa merasakan kekuatan luar biasa dari pemilik suara ini. Mereka sebenarnya adalah anggota aula jiwa. Hati sejumlah orang berdebar ketika melihat status mereka yang telah tiba. Mereka sedikit mengerutkan kening. Semua orang di benua itu sadar akan kekuatan aula jiwa. Xiao Yan melirik hantu tua Zhai Xing. Segera, matanya berhenti di tangan kanan yang terakhir. Namun, dia hanya bisa melihat lengan yang kosong. Alisnya berkedut. Tampaknya meskipun iblis tua ini berhasil mempertahankan hidupnya di bawah api pemusnahan, ia juga membayar harga yang sangat mahal. Hei, hantu tua ini Zhai Xing saat ini menjadi hantu tua satu lengan. Little Fairy Doctor tertawa. Ada beberapa perasaan sombong dalam tawanya. Hantu tua Zhai Xing mengabaikan seluruh tempat dari udara. Dia tertawa dengan cara yang aneh, TSK, bagaimana hidup? Tatapan di dalam aula besar tiba-tiba berubah ketika semua orang mendengar raungan hantu tua Zhai Xing. Mata hantu tua Zhai Xing langsung berubah menjadi merah darah. Lengannya yang dihancurkan oleh Xiao Yan adalah penghinaan di dalam hatinya yang tidak bisa ia hilangkan. Feng King Er dan yang lainnya juga sedikit tercengang. Pria tua berjubah hitam di samping itu memiliki ekspresi yang agak tidak stabil. Matanya mengandung rasa takut tambahan ketika dia melihat Xiao Yan. Dia jelas memahami kekuatan hantu tua ini, Zhai Xing. Setelah teriakan marahnya terdengar, tubuh hantu tua Zhai Xing bergetar dan berubah menjadi asap hitam, yang bergegas menuju Xiao Yan tanpa peduli tentang banyak tatapan aneh di dalam aula besar. Xiao Yan mengepalkan tangannya ketika dia melihat hantu tua Zhai Xing menerkam dengan marah. 3 kelompok flame surgawi segera muncul di depannya saat dia dengan dingin berteriak. Suhu di dalam aula besar tiba-tiba naik ketika flame surgawi muncul. Tubuh hantu tua Zhai Xing, yang bergegas ke depan, juga terhenti di udara dengan suara, "Ci." Dia telah secara bertahap memulihkan beberapa alasannya di bawah suhu tinggi. Xiao Yan tersenyum dingin. Saat ini, dia sudah secara resmi maju ke kelas Douzun. Penangkalan yang diberikan oleh hantu tua Zhai Xing ini sudah jauh dari apa yang sebelumnya. Jika saat ini dia menggunakan beberapa taktik biasa, dia mungkin memang tidak dapat menyelesaikan hantu tua Zhai Xing. Namun, itu juga tidak mungkin bagi hantu tua Zhai Xing ini untuk sepenuhnya menekannya seperti dulu. Selain itu, Annihilation Fire Lotus di tingkat bintang 9 Zhongdou bisa meledakkan satu lengan dari setan tua ini. Saat ini, kekuatan Xiao Yan telah melambung ke kelas Douzun. Jika dia melemparkan teratai api ini, Xiao Yan percaya bahwa itu dia pasti akan bisa menyebabkan hantu tua ini dibiarkan tanpa mayat. Xiao Yan saat ini memiliki banyak taktik untuk berurusan dengan hantu tua ini. Tentu saja, dia tidak perlu terlalu takut padanya. Jika bukan karena saat ini bukan waktu yang baik dan bahwa itu ada musuh lain di sekitarnya yang melihatnya dengan niat jahat, itu mungkin bahwa itu Xiao Yan akan meluncurkan serangan pada hantu tua ini dan benar-benar membayar kembali hutangnya dari saat itu bahkan jika hantu tua ini, Zhai Xing, tidak menyerang. Hantu tua Zhai Xing menatap Xiao Yan dengan tatapan lantang. Dia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan bergegas kembali. Setelah itu, dia memanggil para ahli dari Hall of Souls dan langsung mendarat di depan aula besar. Ekspresi Xiao Yan sangat serius ketika dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Setelah suara ini terdengar, 10 gugus cahaya itu tiba-tiba bergetar hebat. Bang! Seolah-olah sebuah bom besar telah dilemparkan ke dalam aula besar yang tadinya tenang dan tegang pada saat ini. Cici! Klaster cahaya menghilang. 10 sinar cahaya berwarna yang berbeda melonjak keluar dari dalam. Setelah cahaya melonjak, aula besar tetap diam untuk kedipan mata sebentar sebelum seruan tajam tiba-tiba bergema di atas tempat itu. Segera, seseorang bisa mendengar suara gemuruh muncul. Tokoh manusia saling berpotongan dari semua arah di udara. Suara orang-orang saling bertukar pukulan terus dipancarkan dari udara. Ekspresi Xiao Yan juga luar biasa serius ketika dia menyaksikan situasi ini yang tak terkendali. Dia berhenti Xian, yang hendak bergerak dan berbicara dengan suara yang dalam. Tang Zhen di sampingnya juga sedikit mengangguk. Dia menghentikan para ahli dari Burning Flame Valley dan menatap tajam pada banyak ahli di udara, yang mencegat sinar cahaya yang sedang bergerak di seluruh tempat. Dia dengan lembut berkata, "Teman muda Xiao Yan.
Apakah kamu saat ini dapat melihat gulir yang mana yang merupakan skill Dou kelas Tian? Ah! Sama seperti Xiao Yan mengangguk, jeritan sengit yang tajam tiba-tiba terdengar di aula besar. Mata semua orang dengan cepat melihat ke atas. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka bisa melihat bahwa itu patung-patung batu di sekitar kursi batu benar-benar telah terbangun pada saat ini. Gelombang demi gelombang aura pembunuh yang luar biasa padat menyebar. Boneka-boneka ini mulai membunuh orang-orang di sekitar mereka begitu mereka terbangun. Semua boneka ini memiliki kekuatan kelas Douzun. Aura yang terbentuk ketika mereka menyerang bersama sangat mengejutkan. Dalam waktu singkat, area dalam 100 meter dari kursi batu sedang diwarnai darah segar berwarna merah cerah. Aroma berdarah yang kaya menyebar, menyebabkan hati seseorang cukup kaget. Para boneka telah dibangunkan. Xiao Yan merajut alisnya erat ketika dia melihat situasi ini. Semua boneka ini memiliki kekuatan kelas Douzun. Saat ini, mereka semua terlibat dalam pembantaian. Mereka seperti harimau melompat ke kawanan kambing. Selain beberapa faksi besar, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa melawan kekuatan mereka. Jawaban semua orang baru saja terdengar ketika lebih dari selusin tokoh di depan tiba-tiba diledakkan ke dalam sekelompok kabut berdarah. Sosok abu-abu bergegas keluar dengan kecepatan seperti petir dari dalam kabut darah. Tombak panjang yang meneteskan darah segar menusuk dengan eksplosif ke arah kelompok Xiao Yan sambil ditemani oleh angin yang sangat tajam. Hati-hati! Ekspresi Little Fairy Doctor berubah sedikit saat dia melihat sosok abu-abu yang bergegas mendekat. Tubuhnya melintas dan dia muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, dia langsung bergegas maju dan memblokir boneka manusia itu. Fast dan perkasa Douki melonjak keluar dari tubuhnya dengan garis yang indah ke segala arah. Selama waktu yang Little Fairy Doctor telah memblokir boneka manusia ini, Xiao Yan telah mengambil kesempatan untuk segera menimbang yang terakhir. Sekarang dia berada dalam jarak yang cukup dekat, dia akhirnya bisa melihat bahwa itu permukaan boneka-boneka ini tampaknya ditutupi oleh lapisan kain misterius putih keabu-abuan. Kain ini berkelip dengan kilau yang luar biasa. Selain lembut, ia juga memiliki kekuatan pertahanan yang cukup kuat. Bahkan serangan kekuatan penuh oleh seorang elit Douzong tidak akan mampu merobek kain misterius semacam ini. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Gulungan ini benar-benar merah terang dan ada aura liar dan kekerasan menyebar darinya. Tangisan Xiao Yan baru saja terdengar ketika api ungu coklat langsung melonjak keluar dari tubuhnya. Kakinya menginjak tanah dan lantainya langsung retak menjadi bubuk. Tubuhnya seperti naga api besar yang dengan paksa menyerang kerumunan yang mencegat gulungan merah cerah dengan cara yang paling brutal. Intervensi tiba-tiba Xiao Yan juga telah menarik perhatian banyak orang. Segera, ekspresi dari sejumlah orang berubah sedikit. Aura dingin berkedip-kedip di mata mereka. Mereka melambaikan lengan baju mereka. Pilar Fierce Douki tanpa ampun bergegas menuju Xiao Yan sambil ditemani oleh suara angin yang kencang. Mengingat kekuatan orang-orang ini, mereka biasanya tidak akan berani menyerang Xiao Yan. Teriakan rendah dan dalam dipancarkan dari ahli ini, yang kekuatannya juga sekitar 1 bintang Douzun. Douzun ini memiliki ekspresi yang gelap dan padat. Tubuhnya melintas dan dia muncul di atas tangan Xiao Yan. Energi menakutkan yang tiba-tiba menutupi radius 100 kaki di sekitar Xiao Yan secara alami menarik perhatiannya. Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa Xuan berat muncul. Tabrakan yang mengguncang bumi ini juga menyebabkan ekspresi bintang 1 Douzun berubah. Segar darah merah segar langsung ditembak. Ekspresi kaget melonjak ke wajah mereka. Kekuatan Xiao Yan berada di paling sebanding dengannya. Selain itu, ia menghususkan diri dalam melawan tabrakan kekuatan. Tanpa diduga, kekuatan ini sebenarnya tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di tangan Xiao Yan. Darah segar berceceran. Aura dari 1 bintang itu Douzun langsung menjadi lelah. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa itu dia telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan Xiao Yan untuk gulirnya. Segera, dia hanya bisa menggertakkan giginya dengan enggan dan menarik kembali. Begitu dia terluka dalam momen kacau ini, cukup banyak orang yang mengambil keuntungan dan menyerang. Dia telah melihat banyak ahli dengan kekuatan yang sama ketika dia diserang oleh 100 orang sebelumnya. Pada akhirnya, para elit Douzuns, yang biasanya berdiri tinggi di atas,
hanya bisa melarikan diri dengan sedih. Jumlah yang tak terbatas dari Douki dengan keras menabrak perisai cahaya, menyebabkan yang terakhir untuk terus meletus menjadi gelombang riak. Namun, tepat ketika tangan Xiao Yan baru saja menyentuh gulungan itu mengeluarkan suara mendesis dan menembak beberapa jarak ke depan seperti ikan sebelum dia bisa mengepalkan tangannya. "Datanglah kemari!" Sebuah teriakan dingin dipancarkan dari mulut Xiao Yan. Kekuatan hisap dari telapak tangannya melonjak. Kekuatan yang menakutkan langsung menarik gulir merah terang ke ruang yang tertekan. Setelah itu, yang terakhir hanya bisa berubah menjadi cahaya merah terang yang melintas ke telapak Xiao Yan. Sosok Xiao Yan pindah. Tangannya sekali lagi terkepal. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat taktik kejam Chen Tianan ini. Cahaya keemasan segera muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Chen Tianan memiliki perubahan ekspresi yang drastis ketika dia merasakan kekuatan yang menakutkan pada tinju Sky Demon Puppet. Dia hanya bisa mengeluarkan kutukan marah. Dengan segera, dia dengan enggan melepaskan gulungan yang dia pegang erat-erat. Tubuhnya mundur dengan eksplosif. Xiao Yan meraih gulungan itu dengan kasar setelah Chen Tianan melepaskannya. Api ungu coklat melonjak keluar dari telapak tangannya dan dengan kuat menekan ke gulungan yang bergoyang. Sesaat kemudian, perlawanan gulir merah terang itu akhirnya melemah secara bertahap.